Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang isim berdasarkan jumlahnya. Jadi kita identifikasi berdasarkan jumlahnya, ada bentuk tunggal, bahasa Arabnya mufrad, ada bentuk dua, bahasa Arabnya musanna atau tasniyah, ada bentuk banyak atau jamak. Kita lihat contohnya satu persatu, isim mufrad, musanna, dan jamak itu. Contoh kata nabiyun itu tunggal, muslimun tunggal, thalibun juga tunggal, mudarrisun tunggal, kafirun juga sama. Nabiyani, muslimani, thalibani, mudarrisani, kafironi itu bentuk musanna. Bisa kita lihat bedanya, ada alif dan nun, asalnya nabiyun jadi nabiyani, asalnya muslimun jadi muslimani, ada thalibun jadi thalibani. Kemudian di jama ada 3 bagian, ada jama mudzakkar, mudzakkar itu laki-laki, ada jama muannas perempuan, ada jama taksir, jama yang tidak beraturan. Jadi contohnya nabiyuna dari kata nabiyun jadi nabiyuna, muslim muslimuna, thalib thalibuna, mudarrisun mudarrisuna, kafirun kafir kafiruna. Bentuk muannas dengan menambah alif dan ta, muslimatun, thalibatun, mudarrisatun, kafiratun. Jamak taksir dari kata nabi jadi anbiya, dari kata thalib jadi tulab, dari kata kafir menjadi kufar. Kita identifikasi satu-satu. Isim mufrad, bersatu isim mufrad adalah kata yang menunjukkan makna tunggal baik untuk mudzakkar maupun muannas. Contohnya insanun, mar'atun, kitabun, madrasatun. Kata-kata di atas mengandung makna seorang manusia, seorang perempuan, satu buku, satu sekolah. Tanda i'rab untuk isim mufrad adalah domah ketika rofa, fathah ketika nasab, dan kasroh ketika khafad. Contohnya hadza kitabun. Itu dalam keadaan rofa. Innal kitaba itu dalam keadaan nasab. Minal kitabi itu dalam keadaan khafad atau jar. Kemudian isim musanna atau tasniyah dalam bentuk dua. Isim musanna atau isim tasniyah adalah kata yang menunjukkan kepada makna dua. Jadi bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain, kalau bahasa yang lain biasanya tunggal jamak. Tapi bahasa Arab ada tunggal, ada dua, ada jamak. Adapun katanya yakni dengan menambah alif dan nun dalam keadaan marfu. Marfu itu rofa. Serta ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Jadi nanti ditambah ya dan nun ketika mansub atau majrur. Huruf sebelum tambahannya menjadi patah. Jadi kitabun, jadi kitabani. Biasanya kitabun pun, tetapi sebelum ada alif itu ada patah kitabani. Atau menjadi iya, jadi kitabaini dan seterusnya.
Sebelum huruf tambahan menjadi patah, ya tambahan harokatnya sukun serta nun harokatnya patah. Isim musanna ditandai dengan alif ketika marfu dan ya ketika mansub majrur. Ja'a tolibani inna tolibaini minat tolibaini. Jadi ia tadi menambahkan untuk menunjukkan dalam keadaan nasab. Isim jama adalah kata yang menunjukkan pada makna banyak, lebih dari dua. Dalam bahasa Arab, kata jama atau plural ada 3 macam, yaitu jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan makna banyak, lebih dari 2. Secara harfiah artinya kata jama untuk maskulin, laki-laki beraturan. Cara pembentukan katanya dengan menambah wawu dan nun dalam keadaan marfu serta ya dan nun dalam keadaan mansub dan majrur. Jadi asalnya muslim jadi muslimuna atau muslimina. Tolib, tolibuna jadi tolibina. Jama mudzakkar salim ditandai dengan wawu ketika marfu dan ya ketika mansub dan majrur. Contoh, ja'a tolibuna, inna tolibina, minat tolibina. Jadi ia itu menunjukkan dalam keadaan nasab atau jar. Jama mu'anats salim. Jama mu'anats salim adalah kata yang menunjukkan makna banyak, lebih dari 2, serta diperuntukkan makna feminin atau wanita. Cara pembentukan katanya dengan ditambahkan alif dan ta di akhir dari bentuk mufrad mudzakkar. Muslimun, muslimatun. Jadi kalau mau dari tunggalnya mu'annas perempuan itu muslimatun jadi muslimatun. Tolibatun jadi tolibatun. Tetapi ini dikasih contohnya dengan dari mudzakkar untuk menunjukkan muannasnya menambah alif dan ta. Jama muannats salim ditandai dengan dhammah ketika marfu dan kasroh ketika mansub dan majrur. Jadi ja'atil muslimatu, innal muslimati, minal muslimati. Jama mudzakkar salim dan mu'anats salim biasanya digunakan untuk hal yang berkaitan dengan manusia seperti profesi, status, dan lain-lain. Biasanya bentukan isim mustaq. Ada lagi jama taksir, jama yang tidak beraturan. Artinya tidak mengikuti pola menambah wawu dan nun. Sebenarnya ada sih pola yang bisa didekat-dekatkan, tetapi kita sebut saja jama taksir itu jama yang tidak beraturan. Jama taksir adalah kata yang menunjukkan makna jama dengan mengubah mufradnya, baik dengan mengurangi huruf, menambahkan huruf, mengubah harokat, atau campuran ketiganya. Bisa dikatakan perubahan pada jama taksir tidaklah beraturan. Berbeda dengan jama mudzakkar salim atau jama mu'anats salim yang perubahannya hanya di akhir kata. Jama taksir bisa ditambahkan atau dikurangi di mana saja. Sebenarnya inti permasalahan bagaimana Al-Quran menggunakan kata itu atau orang Arab aslinya menyebut bentuk jamanya seperti apa. Contoh perubahan jama taksir. Malak artinya malaikat. Jadi jamaknya malaikah. Madrasatun jadi madarisun. Saya ulangi, madrasatun jadi madarisu. Rasulun jadi rusulun. Waladun jadi wildanun. Asadun jadi usudun. Kolamun jadi aklamun. Kafirun jadi kufarun.
Penggunaan jamak taksir paling banyak digunakan untuk isim jamid atau isim simai, namun ada sebagian kecil yang digunakan dari isim mustaq. Ternyata ada isim yang mempunyai bentuk jama dalam bentuk jama taksir dan juga jama mudzakkar salim. Berikut contohnya. Kata nabiun, nabiyani, nabiyuna ada bentuk jama taksirnya juga, padahal dalam bentuk jama taksir juga sudah ada. Jadi anbiya, jadi Al-Quran lebih banyak menggunakan kata anbiya, tapi ada juga yang nabiyuna. Kemudian ada lagi tolibun, tolibani, tolibuna, ada juga tulab, bentuk jamak taksirnya. Ada kafirun, kafiruna, ada kufar. Ini contoh yang ada pada jamak mudzakarnya dan juga ada pada jamak taksirnya. Ayatun, ayatani, kolbun, kolbani, jamaknya kulub. Nurun, nurani, jamaknya anwar. Masjidun, masjidani, jamaknya masajid. Ma'un, ma'ani, jamaknya miyah. Mar'atun, mar'atani, nisa. Ini jauh sekali. Jadi kalau dianggap tidak beraturan karena dari pola dasar mufrad musanna ke jamak taksirnya berubah sangat jauh. Dari mar'atun, mar'atani, nisa. Karena Al-Quran menyebutnya nisa. Itu saja barangkali materi kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.